Selalulah menjadi pribadi yang rendah hati dan berbuat baik kepada setiap orang ya teman-teman. Dan jangan lupa buat kalian untuk selalu bersyukur dan bahagia, karena itu adalah kunci ketenangan dan kebahagiaan. Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rizpi. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat selalu ya, seperti aku di sini sehat selalu. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang trik-trik mendapatkan suami bule ya, atau pasangan bule kayak gitu. Soalnya kan kalau kita punya pasangan bule atau bersuamikan bule, itu kesempatan kita itu ada keuntungan ya teman-teman. Misalnya kita ini bisa keluar negeri, ke negara suami ya, travel seperti itu. Terus kita bisa mungkin pengen sekolah di sana atau seperti apa, atau bahkan kita juga bisa kerja di negara tempat suami bule kita ya gitu. Oke, sekarang di sini aku mau membahas tentang bagaimana atau trik-trik mendapatkan bule. Oke. Nah, yang pertama ya teman-teman, untuk yang pertama itu kalian harus cari pasangan bulenya dulu, itu yang pertama ya teman-teman. Dan gimana Mbak Rizky cari pasangan bulenya? Ya banyak sekali ya teman-teman caranya itu. Yang pertama misalkan dari sosial media seperti Facebook, kan sekarang banyak sosial media seperti Facebook, terus Instagram, terus apalagi Twitter, karena terus apalagi ya, misalkan dari aplikasi-aplikasi jodoh ya, yang kayak biro jodoh gitu kan, itu banyak sekali. Dan di zaman sekarang kan kita ini diuntungkan sekali dengan sosial media ya teman-teman. Jadi kita punya kesempatan untuk mengenal bule ya, atau warga negara asing kayak gitu. Jadi pertama carinya lewat seperti itu ya teman-teman, atau bisa tanya, atau misalkan teman kalian ada yang sudah menikah sama bule, atau ya menikah atau punya pacar bule, kalian bisa tanya misalkan gini, si pasangan teman kalian bule itu punya teman yang masih single kayak gitu kan. Siapa tahu ya kan, kalau yang namanya jodoh itu benar-benar kita nggak pernah tahu ya. Kalau misalkan jodoh ya pasti nanti ketemu gitu ya teman-teman itu. Terus lewat apalagi ya, misalkan kalau di Indonesia ya, mungkin kalian nggak bisa keluar negeri terus ketemu bule, kalian bisa pergi misalkan kalau yang di Indonesia yang banyak itu kan bulenya seperti Bali atau Lombok, Pulau Lombok, atau tempat yang sering dikunjungi itu misalkan Jakarta, mungkin ya Jakarta. Itu kan di sana siapa tahu bisa kenalan kan, maksudnya membuka peluang seluas-luasnya untuk bertemu bule gitu ya gitu. Terus tadi ada yang sosial media lewat itu ya, aplikasi online jodoh kayak gitu, aplikasi online jodoh. Jadi bisa tambah kenalan kayak gitu. Udah pokoknya kenalan aja kan, yang penting kalian kenal dulu kan, namanya cari pasangan. Jadi kalian harus mau cari kayak gitu. Jadi usahanya sama-sama dari kita dan dari bulenya juga kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah, sebentar, ini aku tadi tulis di sini ya. Aku soalnya ini kalau di depan kamera gini grogi ya, jadi mesti kadang lupa aku. Oh iya, terus ini bisa bahasa Inggris ya, walaupun itu dikit-dikit. Pokoknya
standar-standar aja yang awal-awal itu bisa, yang penting bisa bahasa Inggris. Seperti saya ya kemarin, waktu kenal Kang Mas Stefan itu ya, itu aku juga bahasa Inggrisnya paling berapa ya, 10% ya, kalau nggak tahu 5% atau 10% itu bisanya ya bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nggak bisa yang lancar-lancar banget, cuman pokoknya dasar-dasarnya sudah bisa. Karena kan penting banget ya, maksudnya yang namanya bahasa Inggris itu kan seluruh dunia pakai itu bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau memang kita harus bisa sedikit-sedikit bahasa Inggris. Kan ya nggak lucu ya, masa kita mau pakai bahasa isyarat seperti gitu kan, nggak lucu kayak gitu loh ya, maksudnya aneh aja kayak gitu kalau pakai bahasa isyarat itu kan lucu kayak gitu. Atau terus nanti misalkan ditanya kita diem aja kan ya lucu juga ya, maksudnya kayak gitu. Yang penting, nah kalau misalkan belum bisa bahasa Inggris ya pokoknya belajar ya teman-teman, belajar kayak gitu. Soalnya kan sekarang banyak kayak sosial media atau di YouTube kayak gitu tuh aku lihat banyak sekali ya teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kalian harus bisa bahasa Inggris, itu penting banget. Nggak apa-apa walaupun cuman 5%, pokoknya dasarnya ada, seperti itu ya teman-teman gitu. Pokoknya nanti kalau bulenya niat pasti lanjut terus itu komunikasinya ya, seperti itu. Terus yang ketiga ya teman-teman, itu kalian itu harus pede ya teman-teman. Pede itu maksudnya gini, pokoknya kalian itu misalkan ada yang kenalan ya lewat online atau langsung gitu, boleh ngajak ngomong kayak gitu. Pokoknya kalian itu pede aja kayak gitu. Pokoknya kalian juga bisa ngobrol, kalau ditanya how are you ya, terus kalian jawab fine, atau pokoknya langsung pede. Pokoknya jangan kayak diem terus malu-malu kayak gitu. Pokoknya harus pede. Pokoknya kita yakin kita bisa, terus kita itu bisa selama kita itu memang niatnya cari jodoh ya. Pokoknya niatnya bisa. Nanti kalau bulenya serius itu pasti nanti mereka itu mendekat kayak gitu ya teman-teman, kalau itu pede gitu ya. Pokoknya pede itu juga penting kayak gitu teman-teman. Terus ini misalkan minta nomor kayak gitu ya, kayak gitu juga ya. Bukan berarti kalau bule semua minta nomor terus kita kasih ya, gitu kan enggak. Kan ada ya bule yang misalkan kayak kelihatan kan ya kayak gitu tuh kayak gelagatnya gitu loh, maksudnya ini tuh kayaknya serius, ini tuh kayaknya suka sama kita kayak gitu kan. Kita tahu ya, maksudnya gelagatnya mereka itu kita tahu. Jadi kita tahu yang mana yang harus kita kasih nomor kita. Jangan jual mahal kayak gitu ya. Pokoknya nggak ada kata-kata jual mahal, itu nggak ada kayak gitu. Nanti malah nggak dapet kalau kita jual mahal. Jadi kita peluangnya itu biar makin banyak, dan bukan berarti disebar ke semua bule kayak gitu ya. Jadi kita ngerti, kita pasti kalau ngobrol kita sudah tahu nanti ini mana yang kelihatannya baik terus kelihatannya serius kayak gitu, pasti kita ngerti kayak gitu. Dikasih aja nomornya kayak gitu. Itu teman-teman yang ketiga tadi ya. Terus yang keempat itu kalian harus punya wawasan yang open minded gitu ya kalian ya. Kalau nggak open minded, soalnya kenapa ya, bule itu nggak suka kalau kita itu terlalu kaku gitu ya, terlalu kayak nggak bisa ngikutin gitu. Itu nggak suka. Bukan berarti kita itu terus ikut mereka yang kan kayak gaya bebas mereka, itu bukan kayak gitu ya. Maksudnya tuh yang dalam artian tuh nggak mau, biasanya tuh jangan ini jangan itu, kan beda antara barat sana bule situ cara pacaran atau punya pasangannya orang barat sama orang di Indonesia ya. Kadang orang Indonesia kan ada yang kayak overprotective, terus jangan ini jangan itu, terus kita nggak bisa menyesuaikan sama
mereka kayak gitu. Itu kadang bule kurang suka yang seperti itu ya, soalnya mereka kan sudah kebiasaan hidup seperti itu. Selama maksudnya itu bukan yang aneh-aneh ya, maksudnya bukan yang sampai yang bebas banget kayak gitu gitu. Pokoknya kalian harus open minded, kayak menerima pendapatnya, pokoknya yang kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalian harus bisa ngikuti lah kayak gitu. Sama nanti si bulenya kalau suka kayak gitu, kalau jodoh pasti juga ngikutin kita kok kayak gitu, juga saling mengikuti kayak gitu. Namanya itu namanya open minded ya gitu teman-teman ya. Tapi nggak apa ya, merusak yang sudah ada, maksudnya yang pribadinya kita sebagai orang Indonesia gitu ya gitu. Itu jadi harus open minded ya teman-teman. Terus yang kelima itu kalian harus jujur. Jujur itu penting banget pokoknya teman-teman ya. Kalian pokoknya harus jujur, jangan sampai bohong di depan terus mereka tahu di belakang. Maksudnya kan banyak orang yang pengen terlihat baik terus takut kalau bulenya nanti nggak suka atau seperti apa, terus kita itu nggak mau jujur gitu ya, kadang sama status terus keluarga kayak gitu, kadang nggak mau jujur. Itu juga mereka nggak suka kalau seperti itu. Jadi kita harus benar-benar jujur ya teman-teman, harus benar-benar jujur apa adanya kayak gitu. Harus statusnya, terus keluarga, terus pekerjaan, pokoknya apa adanya kita harus benar-benar jujur apa adanya. Itu mereka menghargai sekali tentang itu ya teman-teman. Itu terus yang keenam itu kalian harus selalu murah senyum kayak gitu ya, karena kan bule itu memang maksudnya kan orang Indonesia, cewek-cewek Indonesia itu kalian sudah tahu kalau terkenal di seluruh mancanegara, di seluruh dunia, kalau cewek Indonesia itu tuh terkenal ramah, murah senyum kayak gitu ya, harus selalu senyum. Pokoknya yang ngenain lah kayak gitu lah ya, kalau dipandang tuh enak gitu loh, maksudnya tuh nggak sing cemberut merengut kayak gitu ya, kan nggak enak kalau gitu dilihat kayak gitu. Itu teman-teman, jadi mereka tuh suka kalau kita tuh wajahnya ramah, terus kita senyum, bukan senyum-senyum terus ya kayak gitu, bukan, maksudnya tuh kita ramah senyum kayak gitu. Itu mereka suka banget teman-teman. Oke, terus yang ini yang terakhir ya, ini tip dari aku yang terakhir itu adalah kita harus suka traveling ya, suka traveling kayak gitu. Karena kan kebanyakan ini yang aku tahu ya teman-teman, yang kebanyakan bule itu memang mereka itu suka traveling gini. Kayak suamiku kayak gini ya, misalkan dia kerja sebulan 2 bulan itu kayak gak ada liburan, kayak kita di rumah aja atau di apartemen aja kayak gitu tuh dia udah suntuk katanya, sudah pengen traveling kayak gitu. Terus pengen traveling lah pokoknya. Nah kan ada tipe orang yang nggak suka traveling, ada yang suka traveling juga yang aku tahu ya. Kayak ibuku itu nggak suka traveling, jadi kayaknya nggak sejalan, nanti kan kasihan ya kalau kalian maksa gitu. Nanti kalau suka traveling maksa apa kalian nggak suka traveling terus mereka suka traveling, itu kan kasihan nanti kalau di perjalanan gitu ya gitu teman-teman. Jadi memang kebanyakan, terus kan kita juga nanti misalkan ke negara suami atau pasangan kan kita memang harus traveling, yang itu tuh biasanya tuh jauh banget teman-teman. Aku belum pernah ngalami, cuma suamiku kan kemarin datang ke Indonesia ini hampir berapa ya, hampir 2 hari kayaknya ya, hampir kok 2 hari ya, 24 ya, 1 hari lebih lah pokoknya. Soalnya kan harus transit dulu, soalnya kalau beli yang langsungan itu tiketnya bukan main teman-teman, mahalnya nggak sanggup suamiku, maksudnya duitnya bisa dipakai yang lainnya yang lebih bermanfaat gitu ya. Jadi memang harus kalian suka traveling teman-teman. Itu aja trik dari aku ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang lainnya ngasih tambahan bisa komen di bawah ya. Oke teman-teman, semoga videoku kali ini bermanfaat buat kalian yang pengen dapat pasangan atau suami bule ya. Dan semoga
berhasil. Oke. Nah, ini aku mau pamit dulu karena ini sudah sore, aku mau siapkan buat makanan Kang Mas Stefan dulu ya. Oke. Dan jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan share videoku teman-teman. Kemarin untuk yang 1000 subscriber itu aku seneng banget sekali karena aku menghargai sekali kalian semua. Pokoknya benar-benar I love you all. Aku seneng banget pokoknya ya. Dan terus dukung videoku ya teman-teman. Oke, dadah, sampai jumpa di videoku selanjutnya.